Shalom jemaat Tuhan, kita jumpa lagi dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Hari ini kita akan melanjutkan eksposisi surat 1 Tesalonika pasal yang kelima. Hari ini temanya adalah lebih baik menguji daripada langsung menyudahi. Lebih baik menguji daripada langsung menyudahi. Saudara, zaman sekarang ini anak-anak yang lahir di era tahun 2000-an ini adalah anak-anak digital. Mereka sangat dekat dengan smartphone. Sejak kecil mereka udah pegang smartphone. Bahkan ada anak-anak yang saat ini ketagihan handphone. Jadi kalau nggak pegang handphone satu hari, mereka bisa ngamuk-ngamuk, mereka bisa marah-marah, mereka bisa nangis-nangis seperti itu. Nah, apakah handphone ini atau smartphone yang kita punyai ini adalah barang yang berbahaya, yang perlu kita singkirkan dan buang untuk generasi saat ini? Saya rasa tentu tidak, Bapak Saudara. Handphone ataupun smartphone yang kita pakai saat ini adalah barang yang berguna. Jadi handphone itu sangat berguna dalam kehidupan manusia untuk informasi, komunikasi, dan banyak hal yang kita bisa pakai. Nah, bukan HP-nya yang bermasalah, tetapi penggunaannya yang buat anak-anak zaman sekarang itu bisa bermasalah. Benda ini sangat berguna, khususnya di tengah-tengah pandemi saat ini. Anak-anak sekarang sekolahnya pakai handphone, pakai laptop, pakai internet seperti itu. Jadi kita nggak bisa bilang ini barang berbahaya. Kita perlu mengatur dan mendidik anak-anak untuk menggunakannya dengan baik dan bijaksana. Menolong dia supaya dia pakai dengan baik. Bukan dikuasai oleh handphone, smartphone ini, tetapi menguasainya dan bisa memakainya. Saudara, lebih baik menguji, mendidik daripada langsung menyudahi. Hal yang serupa juga terjadi dalam gereja Tesalonika. Nah, di gereja Tesalonika ada karunia bernubuat yang dihentikan oleh gereja dalam praktek ibadah mereka karena dinilai berbahaya bagi jemaat. Padahal karunia bernubuat adalah karya Roh Kudus dalam kehidupan jemaat dan bergereja. Roh Kuduslah yang memberikan karunia itu supaya membangun gereja. Apa yang salah dengan keputusan gereja Tesalonika pada saat ini? Mari kita baca dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 19 sampai 22. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Saya ulangi. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Nah, saudara, bagian ini adalah nasihat Paulus yang terakhir tentang gereja Tuhan. Bagaimana ibadah dan praktek ibadah itu dilakukan. Nah, salah satu yang dilakukan dalam praktek ibadah mereka adalah bernubuat. Nah, karunia yang dilakukan sejak gereja mula-mula. Nah, apa yang dimaksud dengan karunia bernubuat di sini? Nah, kalau kita melihat ke belakang dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, nubuat itu seringkali dikaitkan dengan nabi-nabi. Jadi, nabi-nabi itu sering mengatakan nubuatan. Nah, namun kalau kita mencermati, nubuat itu bukan hanya melulu tentang prediksi masa depan seperti itu, hal-hal yang spektakuler tentang kehancuran, bencana alam atau sebagainya. Nubuatan nabi itu memang ada tentang ramalan masa depan, tapi itu tidak banyak, sedikit sekali. Yang paling utama itu adalah memperkatakan firman Tuhan, mengatakan firman Tuhan, mengkhotbahkan firman Tuhan kepada umat Tuhan pada waktu itu, supaya umat Tuhan tetap berjalan sesuai dengan firman. Nah, saudara, dalam gereja Tesalonika banyak orang yang percaya itu hidupnya sesuai dengan firman Tuhan, mengikuti pimpinan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu menguasai mereka, menolong mereka mengerti firman Tuhan, sehingga mereka mau memperkatakannya, mau men-sharingkan apa yang mereka nikmati dalam komunitas seperti itu. Jadi sesuai dengan kegerakan di nabi-nabi di zaman Perjanjian Lama, mereka dikuasai oleh Roh Tuhan, mereka bergumul dengan Taurat Tuhan, firman Tuhan, dan mereka mengatakannya. Itu yang terjadi juga dalam jemaat Tesalonika, dan itu disampaikan dalam jemaat Tuhan. Nah,
Namun beberapa pemimpin-pemimpin jemaat di Tesalonika menghentikan praktek ini karena mereka takut nubuatan-nubuatan dari orang-orang yang punya karunia ini disusupi oleh pengajaran palsu. Oleh karena itu, praktek nubuatan ini dihentikan di gereja. Tetapi Paulus menentang sikap mereka yang ekstrem ini. Karena karunia bernubuat itu tidak boleh dihilangkan di dalam jemaat. Memang harus diatur, memang harus diuji seperti itu. Karena Roh Kudus yang menggerakkan mereka berkata-kata, kita tidak boleh menghentikannya. Nubuat yang benar itu akan berjalan seiring dengan pengajaran para rasul dan tentunya meninggikan Tuhan Yesus. Dan karunia ini sangat menolong jemaat dan membangun gereja Tuhan pada waktu itu. Ketika gereja Tesalonika menghentikan praktek ini, Paulus memerintahkan supaya mereka berhenti, karena itu memadamkan kegerakan Roh Kudus dalam gereja Tuhan. Nah, dalam kitab lain, Paulus justru mendorong Timotius, anak rohaninya, supaya meluaskan kegerakan Roh Kudus dalam kehidupannya. 2 Timotius pasal yang pertama ayat 6 dan 7. Timotius disuruh untuk meluaskan kegerakan Roh Kudus dalam kehidupannya. Nah, jemaat Tesalonika tidak boleh menganggap rendah nubuat-nubuat yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam gereja Tuhan. Tuhan masih berbicara kepada umatnya dan melalui anak-anaknya. Jadi Tuhan bisa berbicara kepada umatnya saat ini. Dan Tuhan juga bisa pakai kita, anak-anaknya, untuk mengatakan firman Tuhan. Nah, kala itu memang di gereja Tesalonika, gereja mula-mula itu belum ada Alkitab secara tertulis dan kanon yang lengkap. Para rasul, pemimpin gereja itu terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi kalau mereka di gereja Tesalonika, mereka tidak bisa di gereja Roma. Mereka tidak bisa di gereja Antioquia. Jadi mereka terbatas ruang dan waktu. Dan Tuhan memakai orang-orang, anak-anaknya. Dia berikan karunia untuk menggumulkan firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan, diberikan karunia bernubuat. Dan inilah salah satu cara Tuhan menolong umatnya mengerti firman Tuhan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Dengan mendengarkan mereka yang punya karunia memberitakan firman, menyelidiki firman Tuhan dengan baik. Dan itu ada di tengah-tengah jemaat. Namun, memang kita perlu menguji setiap nubuat-nubuat yang disampaikan oleh anak-anak Tuhan ini. Ini sikap yang perlu kita lakukan, supaya kita akhirnya tidak pukul rata. Kalau ada yang baru, ada yang berkata-kata firman Tuhan ini sesat, ini tidak benar. Jangan seperti itu Bapak Saudara. Kita perlu menguji. Yang kita harus lakukan adalah peka, bukan prasangka. Prasangka buruk seperti itu ya. Kita senantiasa harus berpegang kepada nubuat-nubuat yang baik, pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang baik, yang telah diuji oleh waktu dan komunitas. Kita perlu juga peka akan segala bentuk kejahatan yang mungkin akan muncul di tengah-tengah gereja Tuhan. Nah, penjelasan lain yang kita bisa dapatkan juga ada dalam surat Paulus kepada jemaat Korintus. Nah, 1 Korintus pasal 14 ayat 29 sampai 33. Ia berkata demikian. Nah, tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang yang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka mereka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua mendapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Nah, dalam suratnya ini Paulus menjelaskan bahwa pelaksanaan karunia bernubuat ini harus diatur, diuji oleh komunitas para nabi, sehingga kebenarannya bisa saling dikonfirmasi. Karya Roh Kudus itu sangat dinamis. Ia adalah api yang terus menggerakkan kehidupan umat Tuhan untuk hidup sungguh-sungguh kudus bagi Tuhan dan sungguh-sungguh bagi gerejanya. Nah, ketika api itu muncul, ada kegerakan rohani dalam jemaat Tuhan, dalam komunitas kita, mari kita peka untuk saling menguji, untuk saling mempertajam. Itu yang perlu kita lakukan.
bukan memadamkannya atau berjuang untuk menghentikannya. Kita perlu membangun sikap seperti ini. Menguji lebih baik daripada langsung mengakhiri. Saudara, karunia bernubuat perlu dikembangkan dalam komunitas gereja kita. Sekali lagi, karunia bernubuat bukanlah tentang prediksi ataupun hal-hal spektakuler tentang masa depan, tetapi tentang memberitakan firman Tuhan sesuai dengan dorongan Roh Kudus dalam hati kita. Nah, ketika Bapak Ibu Saudara digerakkan Roh Kudus untuk menceritakan firman Tuhan kepada komunitas, jangan ragu-ragu untuk melakukannya. Gereja tentunya akan memfasilitasi dalam ruang kesaksian, dalam komunitas kecil, di KTB, Komsel, ataupun di komisi, bahkan dalam kebaktian umum, supaya kita bisa saling membangun dalam iman dan bertumbuh dewasa dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita, untuk kita boleh peka akan kehendak Tuhan dan kegerakan Roh Tuhan dalam gereja kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah Engkau ajarkan kepada kami lewat jemaat Tesalonika. Tuhan, biarlah kami menjadi umat-Mu yang terus peka akan tuntunan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Biarlah ketika Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami bisa mengerti firman Tuhan, kami bisa ikut gerakan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Ketika Tuhan memberikan karunia-karunia bernubuat dalam jemaat Tuhan, bila Tuhan kami bisa saling menguji satu sama lain, dan ini boleh membangun gereja-Mu ya Tuhan. Kami rindu karunia itu boleh kami lakukan dalam kehidupan bergereja kami, dan kami boleh saling membangun satu sama lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu ini. Tolong kami dan kuatkanlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.